Kemana arah market forex dan gold hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri Mapping Forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Dan pada kesempatan kali ini gue akan bicarakan dua pair dulu, yaitu Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen. Dan setelah itu gue akan membicarakan tiga pair lain, yaitu gold, Euro USD dan GBP USD. Pada kesempatan kali ini gue fokus sama Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen karena memang pada dari sisi levelnya itu sangat bagus untuk melakukan posisi sell ya. Dan kalian bisa menggunakan analisa ini dan pastikan untuk disesuaikan dengan analisa kalian masing-masing. Jadi ini hanya sebagai inputan saja. Bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh cari beberapa playlist di atas gue taruh, at least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan sebelum kita ngomongin grafik dan lain-lain, ada baiknya kita lihat dulu big news untuk hari ini ya di forexfactory.com. Dan di sini terlihat setengah 8 ya, ini udah saya filter yang big news aja. Itu ada setengah 8 ada CPI untuk USD ya. Jadi ini perlu diperhatikan, CPI biasanya akan membuat pergerakan cukup liar. Jadi biasanya saya abaikan dulu untuk pair USD, gold, euro, dan GBP USD. Saya mungkin akan trading setelah newsnya keluar ya, setelah CPI newsnya keluar setelah setengah 8. Dan saya tetap akan bahas untuk pair USD ya, tapi belakangan di sini saya fokusin dulu di Euro Jepang Yen dan juga GBP Jepang Yen. Oke, kita masuk ke chart. Dan di sini gue bikin dulu analisa multi time frame untuk Euro Jepang Yen. Kita lihat daily chart ya. Ini adalah grafik harian daily chart untuk Euro Jepang Yen. Kita lihat pertama tren, di mana kemana arahnya dia naik ya. Terlihat ini moving average 50, dia naik, udah nge-wave seperti ini, jadi trennya adalah bullish, naik ke atas. Oke, tapi perlu diperhatikan ke kiri, apakah dia udah berada di level yang bagus ya, atau di level resisten yang kuat. Dan saat ini ada level resisten kuat 146.10 ya. Kenapa ini resisten kuat? Karena di sini dia membentuk high, low, higher high, lower low. Jadi ini merupakan bahu kiri atau key M level ya kalau di supply and demand. Jadi kalau meskipun trennya naik dan dia berada di level resisten kuat seperti ini ya, jangan buy gitu. Jangan buy, malah kita harus berpikiran apakah kita bisa melakukan posisi sell. Jadi itu dari daily chart. Lalu turun ke H4. Nah kalau di H4 ya juga terlihat, kita lihat ke kiri level yang tadi. Nah level di sini oke, 146.10 di sini menjadi key M ya, Quasimodo level. Dan di sini pun ya di level yang sama dia membentuk drop, base drop ya. Jadi ini merupakan key level yang cukup kuat ya. 146.10 tadi saya marking ke kanan. Dan harga saat ini saya udah masuk posisi sell ya. Kita hapus dulu. Harganya saat ini di H4 dia sempat reject tadi. Dia reject dan kita turunin time frame ke lower time frame seperti H1 M30 seperti itu. Di sini indikator kill zone saya matikan ya, karena dia udah berada di level resisten yang kuat. Indikator kill zone adalah sesi Asia ya, range dari sesi Asia yang biasanya saya gunakan untuk mencari entry. Tapi karena di sini dia udah berada di level strong resistance ya, Quasimodo level ya, di sini saya tulis KM level, maka saya tidak perlu lagi menggunakan indikator kill zone untuk mencari entry-nya. Nah, di lower time frame kita lihat M30 dan H1 ya. Nah, di sini saya perhatikan dia tren naiknya kuat ya. Dia tren naiknya kuat. Jadi untuk kita masuk posisi sell itu biasanya harus membutuhkan reaksi harga. Dan di sini reaksi harganya udah cukup bagus ya. Kita udah masuk entry sell pada saat dia membentuk inside bar di sini. Jadi kalian perhatikan ganti jadi bar ya. Di sini dia membentuk inside bar ya. Lalu ada engulfing juga candlestick pattern dan dia udah break ke bawah. Jadi kita putuskan untuk masuk sell di 146.15 tadi. Pasang stop loss di atas swing high, kasih ruang sedikit. Kasih ruangnya mungkin bisa beberapa pips ya, 10 sampai 12 pips di atas dari swing high-nya di sini. Jadi kita udah masuk sell. Dan untuk TP-nya kita bisa menggunakan swing low di sini sebagai TP pertama ya. Dan lalu kita lihat base-nya dia di mana sebelum dia lari ya. Jadi di sini saya pasang final TP-nya di 145.34. Jadi potensi turunnya ada sekitar at least 75 pips ya. Dan bahkan ini kalau dia dijebol ya tentunya dia bisa drop lebih kuat lagi, dan itu biasanya kita hold posisi untuk beberapa layer ya. Jadi sisa posisinya kita tahan.
Oke, jadi ini kembali kepada trader. Jadi intinya saya melihat ini arahnya ke bawah untuk Euro Jepang Yen, dan saat ini levelnya udah cukup confirm. Kita lihat di H1 juga dia udah ada swing low yang ditembus ya di sini. Nah, kalau kalian mau day trading ya, day trading mungkin bisa ambil posisi sell ketika dia terjadi retest, karena di sini dia membentuk double top ya. Lalu dia supportnya udah di break. Jadi harusnya kenaikan ini adalah koreksi ya. Mungkin dia kembali ke base di sini untuk lanjut turun ke bawah ya, targetnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nextnya di GBP Jepang Yen. Jadi kita lihat dulu tren di daily chart, dia uptrend. Oke, uptrendnya cukup kuat, namun kalau kita lihat ke kiri dia membentur area supply ya, yang cukup penting. Kenapa ini cukup penting? Karena di sini dia dropnya kuat ya, di sini dia dropnya kuat, dan kita lihat hampat. Ini adalah chart hampatnya ya di masa lalu, ini pada Desember 2022 ya. Di sini kalau kita perhatikan dia ada semacam trendline ya, lalu dia di break dan dia retest ke sini, kembali ke base-nya. Jadi dia membentuk rally base drop kuat, dan ini adalah supply area yang cukup kuat. Nah, ini price action saat ini dia membentuk ada pin bar di sini, dan ini terjadi yang namanya false break ya. Di sini saya kasih ini false break. Oke, false break adalah gerakan dia menembus lalu langsung berbalik arah. Kita kasih garis putus-putus ya. Nah, false break ini bisa juga menjadi satu pemicu ya, bahwa harga sudah akan turun ya. Jadi saya melihat ini potensinya adalah turun juga sampai ke minimal 165.43 ya. Jadi potensi turunnya juga cukup lumayan, sekitar 84 pips atau bahkan bisa lebih kalau level support di sini dia jebol ke bawah ya. Nah, kalau kita masuk entry misalkan, kita pastikan stop lossnya kita kasih ruang sedikit ke atas ya, jangan terlalu dekat dengan swing high di sini karena sangat berbahaya, bisa saja dia kena false break. Oke, jadi simple ya, Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen saya dalam posisi sell. Nextnya saya akan bahas gold. Oke, ini adalah chart dari gold ya. Kita kemarin ada trading sell di sini, dapat 90 pips, lalu dia naik, dan kita lihat kondisi saat ini itu bagaimana. Oke, kita naikin dulu ke higher time frame ya, di H4 dan di daily. Kalau di daily kalian perhatikan jelas ya trennya uptrend. Di H4 pun dia masih dalam keadaan uptrend sebenarnya. Oke, ini trennya masih kuat naik ya, karena di sini dia bentuknya dia nge-wave di sini ya, dan di sini dia mentok mantul dari resisten yang menjadi support kemarin. Oke, di sini dia terbang naik ke atas. Ini ada resisten. Candle terakhirnya ini dia bullish kuat ya, dan di sini trennya masih naik cukup kuat. Saya nyalakan untuk indikator sesi Asia ya, kill zone. Nah, ini untuk hari ini ya. Jadi dia dalam keadaan bullish kuat. Ini adalah sesinya Asia, dan dia udah tembus ke atas. Next level yang pentingnya di atas ini 2025. Artinya dia masih ada potensi naik hingga 2025 ya untuk lower time frame-nya. Dan trading plan-nya bagi saya adalah ini breakout ya. Jadi saya akan tunggu koreksinya untuk mencari buy terus naik ke atas ya. Jadi ini dia nge-break. Saya akan tunggu koreksinya ya. Kalau bisa koreksinya pelan-pelan ya. Jadi dia turun pelan-pelan di sini. Mungkin dia bagusnya adalah turun pelan-pelan hingga mendekati news CPI tadi. Level yang saya tunggu adalah 2007 hingga 2004. Kenapa di level tersebut? Karena di sini dia ada resisten ya, resisten, dan di sini dia break dengan terlihat sangat kuat. Kita ambil base-nya di sini, yaitu 2005 hingga 2007 ya. Saya akan tunggu untuk buy di level tersebut. Nextnya ada di Euro USD, dan ini kalau naik ya, ini tentunya kita bisa pasang TP di sini, dan max TP-nya adalah ke 2025. Jadi potensinya kalau dapat di bawah 180-an pips ya. Nextnya Euro USD. Ini chartnya Euro USD ya, dan trennya naik ya, trennya naik terus. Namun di sini ada resisten nih, level 1.0917 ya. Ini merupakan high, low, higher high, lower low. Jadi ini merupakan daerah bahu kiri ya, atau KM level. Harga di sana-sana memang ini udah nggak fresh lagi, jadi bisa aja dia di break, tapi perlu diketahui bahwa saat ini levelnya di level tersebut ya. Dan kita turun ke 4 ya. Ini ada base, ada supply yang cukup kuat di atas ya. Jadi untuk buy ini kurang enak ya. Kita turunin time frame lagi.
untuk mencoba mencari entry. Nah, saat ini dia udah nge-break atas, namun saya perhatikan ya, price actionnya seperti ini. Di sini dia membentuk low, high, lower low, higher high ya, di dalam tren naik yang cukup kuat, dan untuk resistance berikutnya masih berada di atas. Jadi saya tunggu di level tersebut ya, 1.0905 ya, dia turun ke sini, bereaksi di sini untuk dicari trading and buy. Levelnya adalah di sekitaran bawah sini ya. Nah, ini saya tunggu untuk Euro USD, bisa terjadi bisa tidak, dan saya akan tunggu tadi ya, big news sekitar 7:30 setelah newsnya keluar untuk mencari entry. Levelnya di sini cukup bagus, 1.0904. Nextnya terakhir GBP USD. Ini adalah chart daily chartnya GBP USD ya, dia juga dalam tren naik yang cukup kuat. Di sini dia nge-break resistance, jadi arahnya masih naik sebenarnya. Kita turunin time frame ke H4. Nah, di sini dia ada trend line ya. Di sini ada trend line, udah di break, dari tes trend line, jadi harusnya dia bisa naik. Oke, saya nyalakan untuk indikator sesi Asia di sini. Dia udah nge-break ke atas, lalu langsung turun. Saya tetap tunggu di bawah ya. Kenapa level yang saya tunggu di bawah sini? Karena ini merupakan key level yang cukup penting ya. Di sini dia jadi support, low high, lower low, higher high, dan di sini dia ada base. Ini merupakan area key level yang saya tunggu ya. Jadi kita ganti jadi line ya biar lebih terlihat. Jadi levelnya di sini ada base, ada support. Saya tunggu dia bereaksi di sekitaran 1.2407-an ya untuk dicari trading and buy. Dan harapannya ini terjadi di setelah 7:30 malam ya, big newsnya CPI. Dan ini kalau berhasil naik, harusnya dia bisa retest kembali atasnya ya, atau bahkan bisa lebih tinggi ya. Dan dia membentuk ABCD pattern A, B, C, D. Jadi contoh di sini misalkan ini adalah gerakan A ke B. Oke, kita bisa copy gerakan ini GBP USD dan kita bisa paste di sini. Dan ini merupakan target idealnya dia adalah hingga ke level atas di sini ya. Dan ini sejalan dengan resisten sebelah kirinya. Jadi potensinya kalau dapat di area bawah adalah sekitar 100 ya, 100-an pips. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.